Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Creative Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Pada tayangan 116 ini saya membawakan topik antara doa, realita, dan Pusoko sebagai media, sekaligus review pusaka nomor 5940 dan 5965. Ketika kita membicarakan doa, dalam berdoa sering terjadi kontradiksi antara keinginan kita dengan cara Tuhan untuk mewujudkannya. Berikut, marilah kita simak pesan-pesan semesta raya dalam membalas setiap doa-doa kita. Karena kau berdoa, memohon kekuatan kesabaran, maka aku kirim orang-orang pemarah dalam kehidupanmu. Karena kau berdoa, memohon ketenangan, maka aku kirim keriuhan untuk melatihmu menenangkan diri dalam kehidupanmu. Karena kau berdoa memohon jalan terang, maka aku kirim kegelapan dalam kehidupanmu, agar jalan terang itu bermakna. Karena kau berdoa memohon pengetahuan, maka aku kirim permasalahan dalam kehidupanmu untuk kau pelajari dan menemukan sendiri pengetahuan itu. Dengan penipu aku melatih kewaspadaanmu. Dengan mereka yang menyakiti batinmu, aku sedang memberimu kesempurnaan serta kesempatan untuk membayar hutang pelajaran karma masa lalumu. Dengan orang-orang yang hidup bersamamu, aku menghantarkanmu belajar untuk mengetahui arti kebersamaan. Dengan orang-orang yang meninggalkanmu, aku mengajarimu tentang rasa terbebas dari kemelekatan. Setiap bentuk peristiwa adalah caraku untuk mengajari dan melatih jiwamu bertumbuh matang dalam kesadaran dan kecerdasan. Jika kau memahami semua ini, apakah masih kau temukan kemarahanku dalam berbagai peristiwa? Apakah masih sulit kau sadari betapa aku mengasihi jiwamu? Demikian pesan semesta sebagai pembuka pertemuan kita saat ini. Kalau kita pahami tentang apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya saya benar-benar sangat meyakini bahwa setiap doa manusia itu sudah terkabulkan. Hanya di level manusia sendiri yang melihat ketika kebaikan datang seolah doa terkabul, ketika yang datang adalah suatu masalah seolah-olah doa tidak terkabul. Padahal itulah kesempatan kita untuk menjadi pribadi yang naik kelas dengan cara menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Sehingga jelas sudah semua doa terkabul. Ini menjadi sesuatu pertanyaan. Kalau isi pusoko adalah doa, dan seluruh doa
sudah terkabulkan. Terus gunanya apa kita punya pusaka? Pertanyaan ini barangkali sangat naif, tapi rasanya perlu kita jawab. Mari kita tengok pada tayangan saya yang ke-11. Di situ saya membabar tentang formasi dasar dalam berkeris, di mana diawali dari tilamu B sebagai bentuk dasar kekuatan dalam berumah tangga. Empu sadar bahwa kesuksesan di luar selalu dibangun awali dari keluarga. Ketika sudah kokoh keluarga, baru masuk ke jangkung. Empu mengingatkan agar kita punya suatu impian terlebih dahulu sebelum menjalani impian tadi, karena impian kita anggap sebagai suatu rel pondasi untuk masa depan kita. Baru kemudian keris ketiga brojol, baru untuk memudahkan segala yang diikhtiarkan. Dan keris keempat selanjutnya adalah sangkelat. Di situ sangkelat kita bicara tentang masalah keris penolak balak, sengkolo menyelat. Ada yang bertanya, kalau brojol ditujukan untuk memudahkan segala yang kita ikhtiarkan, sementara singkelat adalah tolak balak, gunanya apa tolak balak? Wong namanya segala hal sudah dipermudah. Sekali lagi pertanyaan yang naif. Jawabannya adalah semudah-mudah dalam kita melakukan suatu tindakan, selalu dalam fakta kehidupan kita selalu ada onak dan duri. Sehingga masalah selalu hadir, tinggal bagaimana keberadaan sangkelat untuk membuat masalah lebih smooth, lebih lunak. Dengan keberadaan sangkelat kita menjadi lebih ikhlas, lebih tulus, dan lebih sabar. Dan kita dijadikan pribadi yang siap untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga setelah masalah terselesaikan, akhirnya menjadi kenyataan. Sehingga jangan dilupakan, merupakan suatu garis besar di bawahnya. Pusaka isinya doa, dan doa itu hanyalah sebagai penyempurna dari tindakan kita. Tanpa tindakan tentunya tidak akan ada semacam suatu realita yang kita dapatkan, sehingga doa pun jadi sia-sia. Dengan berdoa, semoga apa yang kita lakukan menjadi sempurna untuk menuju realita. Mungkin lebih mantap lagi ketika kita melihat tengok kisah Nabi Musa. Pada saat itu, dalam meyakinkan orang-orang tentang kebesaran dan keesaan Tuhan, dia mendapatkan suatu tantangan di masanya dan oleh kaumnya. Karena saat itu Fir'aun bisa menunjukkan realita bahwa dia sebagai seorang penguasa sekaligus sebagai Tuhan, dengan cara ketika dia meminta semua masyarakatnya untuk menyembah dia, langsung saat itu semuanya akan menyembah. Realita apa yang diinginkan terwujud. Namun Musa tetap pada sesuatu kepercayaan serta keyakinannya untuk meyakinkan keberadaan Tuhan, Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa itu. Akhirnya dia mendapatkan suatu tantangan untuk membuktikan, Tuhanmu seperti apa, Musa? Akhirnya dengan sebuah bekal kepercayaan dan keyakinan, dia menaiki sebuah bukit untuk mencari pencarian terhadap Tuhan. Pada suatu saat tertentu, titik lemahnya dia saat itu, saat dia mencari Tuhan, bahkan berhembus angin yang sangat luar biasa besar dan menghantam dirinya, membuat dia jadi pingsan. Pada saat dia terbangun, dia mendapatkan sebuah tongkat.
Dan kita tahu dalam cerita itu tongkat itu adalah suatu tongkat pusaka, sehingga bagi Musa tongkat itu hanya sebagai sebuah media. Jadi pusaka pun juga kita anggap sebagai media. Sehingga saat dia menurunin bukit, dia tidak menjumpai Tuhan seperti apa, namun bisa menjelaskan kebesaran Tuhan melalui sebuah mukjizat. Saat itu banyak penyihir sakti yang mencoba mengetes Musa. Dia melemparkan tongkatnya, semua jadi ular-ular yang menuju Musa. Dan Musa pun juga tidak kalah melemparkan tongkatnya. Dan ternyata tongkat itu bisa berubah menjadi sebuah naga ular yang besar. Ular-ular dari para penyihir tadi dimakanlah satu-satu sampai habis. Dan bahkan tongkat sebagai media atau pusaka tadi tidak berhenti sampai situ dalam menunjukkan kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan dalam menyelamatkan umatnya, bisa dipakai untuk membelah laut. Jadi di sini jangan lupa makna Musa dalam hal mempercayai dan meyakini Tuhan walaupun dia tidak melihat Tuhan itu seperti apa wujudnya. Sehingga bicara kepercayaan serta keyakinan itu menjadi sesuatu yang penting. Secara definitif saya melihat kepercayaan itu akan menambah pengetahuan dalam kehidupan kita. Namun keyakinan akan menjadi sebuah pilihan dan tuntunan kita dalam bertindak. Sehingga doa yang kita lakukan akan bisa menyempurnakan tindakan kita, kemudian menjadi kenyataan. Barangkali langsung kita ke review pusaka. Saya dapatkan sebuah pusaka dengan singapnya spesial, udah sangat tua sekali. Ketika saya buka, tulisnya Kanjeng Nyai Kodok. Kanjeng Nyai Kodok. Saya jadi tertarik untuk melihat pusaka itu seperti apa. Ternyata setelah saya melihat, handle sama rangkanya sangat otentik, dan ini aslinya dan kelihatan tua. Cendono wangi membuat kesan tersendiri pada pusaka ini. Pusaka ini saya masukkan pada nomor 5940. Maaf, nomor 5965. Ternyata kita lihat dari sisi gambaran seperti kayak tilam upe, seperti tilam sari, ada ri pandannya di sini. Saya melihat ini adalah jalak tilam sari pattern. Karena di bawah 30 cm, di atas 16. Panjangnya 18,8. Pamornya selewah. Karena kalau dilihat dari sini nampak pamornya full kulit semongko. Kalau dibalik nampak adalah nunggak semi bagian bawah, dan kemudian ke atasnya seperti kayak Pulau Tirto. Jadi ketika melihat tentang masalah besi dan material pamornya ini agak tebal dan dia ngambang di permukaan, ini saya tangguh sebagai pusaka Mojopahit. Pusaka ini saya dapatkan dari seorang senior, bahkan penulis buku keris kenamaan, yang dalam ceritanya katanya dia memperoleh pusaka ini dari keraton Surakarta. Di kesempatan lain saya mendapatkan suatu gambaran dari seseorang, kalau benar ini adalah Kanjeng Nyai Kodok. Ini salah satu pusaka kelangenan Kanjeng Sinuwun PB2. Namun ingat ya, konon, karena saya tidak bisa membuktikan dokumentasi pendukungnya.
Ya kembali lagi kepada kepercayaan dan keyakinan kita sendiri. Terlepas dari semua itu, kita ngelihat yang namanya jalak tilam sari. Jalak adalah seperti kayak burung yang sangat lincah dan ceria, memberikan semacam suatu gambar adanya sesuatu semangat. Sehingga saya melihat bahwa jalak tilam sari tidak lain tidak bukan adanya semacam suatu semangat untuk membentuk dasar kekuatan dalam berumah tangga untuk menjadi bahagia. Itulah paling tidak filosofinya dari tilam sari, jalak tilam sari. Ketika kita bicara tentang kulit sungongko, tentunya kita tahu filosofinya adalah untuk kesejahteraan dan kemudahan dalam menjalin suatu hubungan. Dan nunggak semi adalah untuk memastikan pertumbuhan usaha baru yang diikhtiarkan. Dan ada pulau tirtonya. Ya ketika kalau nunggak semi ada air-airnya begini, sehingga ada memberikan kepastian untuk diraihnya suatu usaha baru menjadi berkembang. Lantas akhirnya saya mencoba serius mencari tahu kenapa kok dikatakan Kanjeng Nyai Kodok. Ternyata setelah saya datarkan di sini, barangkali secara zoom akan nampak di sini seperti kayak kepala kodok. Saya hanya mengkaitkan. Mungkin barangkali itulah penyebab kenapa Pusaka Patrem ini disebut dengan Kanjeng Nyai Kodok. Kebenarannya berpulang kepada rasa batiniah kita masing-masing, saudara. Satu lagi pusaka berdapur jarak. Ini adalah pusaka nomor 5940. Ketika kita buka, ternyata berdapur jalak ngore. Jalak kalau ngore itu menandakan adanya suatu semangat dalam berkarya. Sehingga secara filosofi jalak ngore lebih ditujukan untuk menambah semangat kita dalam berkarya. Tentunya kita tahu dengan semangat semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Namun menarik untuk kita amati kualitas pamornya. Dari bawah sampai ke atas, bolak-balik, toyo mambeknya sangat presisi dan sangat cantik sekali. Seperti kita tahu bahwa yang namanya toyo mambek itu lebih didedikasikan untuk membentuk pribadi yang efisien, yang sehingga bisa mampu untuk melakukan penumpukan harta dan sekaligus bisa mempertahankan aset yang telah ada. Itulah gambaran review daripada pusaka-pusaka yang saya lakukan di hari ini. Yang pertama, kita bicara tentang masalah jalak tilam sari, Kanjeng Nyai Kodok, jalak ngore, toyo mambek, tangguh pakualaman. Akhirnya kembali lagi kepada semacam suatu pembahasan di awal. Keris hanya sebagai sebuah media yang isinya adalah sebuah doa guna untuk menyempurnakan tindakan kita. Semua berpulang kepada kepercayaan dan keyakinan kita. Ingat, kepercayaan akan menambah pengetahuan dalam hidup kita, dan keyakinan itu akan menjadi pilihan serta tuntunan dalam bertindak untuk mewujudkan suatu yang tidak nyata jadi realita. Demikianlah yang bisa saya coba sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga bermanfaat saudara. Dan senantiasa selalu saya sampaikan, belajar berkeris tidak untuk menjadikan kita ahli, untuk hanya menambah rasa cinta kita kepada Tosanaji, yang kemudian kita memiliki dengan harapan tindak tanduk kita berubah, diilhami oleh filosofi yang adiluhung yang ada dalam Tolamasi. Diharapkan dari akhir cerita ego kita akan menjadi menurun. Untuk itu, jayalah selalu budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sudah merupakan suatu hakikat kita terlahir di bumi Nusantara. Kita punya suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi langit Nusantara. Padahal apa Anda menjunjung langit Nusantara ini berpulang pada kemampuan Anda masing-masing. Kalau saya hanya mampunya sebatas mengangkat budaya Tosanaji Nusantara. Rahayu, 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 sagung dumadi. Nuwun.